Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya Zahra Lutfiana Fitri, Saya Jati Jati Bulan. saya Wiwin Cynthia Dasi. Di sini kami akan membahas tentang bisnis internasional. Di slide selanjutnya, rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Jadi, jangan lewatkan ya video ini. Bisnis internasional yang melibatkan antara dua negara dan tidak hanya seputar pemanufakturan, tetapi juga industri jasa seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, dan perdagangan. Adapun beberapa menurut para ahli, menurut Rahman, Hatchels, Griffin, dan Pastai, bisnis internasional ialah studi tentang transaksi antara negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Dari sini, jenis bisnis internasional dalam perdagangan dengan kegiatan bisnis dengan memiliki cara proses ekspor yang merupakan menjual suatu barang ke luar negeri. Begitu juga dengan turnkey project yang berkaitan dengan proyek teknologi, maka melibatkan pihak kontraktor. Dan counter trade adalah sebuah konsep perjanjian khusus yang mencakup transfer teknologi dan pembelian balik. Di sini juga kita akan membahas jenis bisnis internasional dalam pemasaran. Pemasaran bisnis internasional merujuk pada strategi dalam praktik pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjual produk atau layanan mereka di pasar global. Adapun beberapa metode seperti licensing, bisnis internasional tentang kontrak antara dua pihak, sebagai contohnya Starbucks dan Toyota. Yang keduanya, franchising. Umumnya, jenis bisnis internasional ini mencakup bidang kuliner seperti McDonald dan KFC. Nomor 3, manajemen kontrakting yang berkaitan dengan aturan perusahaan yang menyediakan mekanisme manajemen seperti contohnya Hotel Ritz, Carlton, dan Four Seasons. Di antaranya juga ada beberapa contoh antara lain Indofood dengan Nestle yang mencapai kekuatan ekonomi tanpa melihat besar atau kecilnya modal, dan ada juga perusahaan internasional yang memiliki kantor cabang berbagai negara, contohnya Marlboro dan Coca-Cola. Pemasaran internasional dapat menjadi kunci untuk membuka peluang baru, memperkuat posisi pasar, dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar global. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa perusahaan memilih untuk melakukan bisnis internasional. Suatu negara atau perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional. Pada umumnya, memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan meliputi pertimbangan ekonomis, politis, ataupun sosial budaya, bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Nah, alasan melaksanakan bisnis internasional. Adapun beberapa alasan melaksanakan bisnis internasional yaitu memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan, mendapatkan sumber daya yang lebih baik, meningkatkan inovasi dan teknologi, meningkatkan daya saing. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan bisnis internasional. Perdagangan yang melibatkan dua negara ini juga sering mengalami kendala, baik yang berasal dari salah satu negara maupun keduanya. Hambatan bisnis internasional kerap ditemui pengusaha yang menyebabkan perusahaan kesulitan menjual produk keluar. Nah, selanjutnya bisa kita lihat apa sih contoh-contoh hambatan bisnis internasional. Yang pertama, adanya perbedaan mata uang. Yang kedua, adanya kebijakan ekonomi internasional. Yang ketiga, adanya konflik suatu negara. Yang keempat, adanya kualitas pekerja yang rendah. Yang kelima,
adanya birokrasi yang rumit. Yang keenam, adanya organisasi satu regional. Yang ketujuh, adanya pembatasan jumlah impor. Dan yang terakhir, adanya perbedaan bahasa. Selain hambatan bisnis internasional, ada juga beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis internasional. Sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki pasar internasional, seharusnya seorang pengusaha harus mempelajari faktor-faktor yang harus diketahui dan dipahami untuk memperlancar bisnis tersebut. Mendorong bisnis internasional, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri atau pasar asing. Yang kedua, untuk memperoleh manfaat-manfaat tertentu. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya informasi eksklusif tentang peluang dasar pasar internasional. Yang kelima, adanya untuk memperoleh skala ekonomis dalam berproduksi. Yang keenam, untuk meningkatkan citra perusahaan di dunia internasional dan domestik. Yang ketujuh, untuk mengekspor teknologi ke negara-negara terbelakang dalam rangka membuka pasar. Pembahasan yang terakhir, adanya kebijakan pemerintah dan hambatan dalam perdagangan internasional. Apa aja sih kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional? Yang pertama, adanya bea cukai, pajak, tarif, kuota. Itu tujuannya untuk membatasi masuknya produk impor. Yang kedua, adanya penunjukan importir dan substitusi impor. Gunanya untuk mengatur impor agar produk domestik terlindungi. Yang kedua, apa aja sih hambatan perdagangan internasional? Yang pertama, adanya kebijakan tarif dan non-tarif, artinya untuk membatasi batasan pajak dan regulasi non-pajak seperti kuota. Yang kedua, perbedaan mata uang dan nilai tukar, yaitu membuat pembayaran dan penentuan harga lebih kompleks. Yang ketiga, kualitas produk dan regulasi ekonomi, artinya standar yang rendah dan peraturan yang berbelit-belit. Yang keempat, adanya keamanan negara, yang dimana kondisi politik dan keamanan yang mempengaruhi perdagangan. Sebelum kami menyelesaikan presentasi, di sini kami akan menyimpulkan apa yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Bisnis internasional adalah aktivitas lintas negara untuk memenuhi kebutuhan global dan memperluas pasar, mencakup perdagangan dan pemasaran melalui berbagai tahapan dari ekspor hingga produksi di luar negeri. Didorong oleh keunggulan ekonomi dan kebutuhan sumber daya, bisnis internasional menghadapi hambatan seperti tarif, budaya, dan regulasi. Faktor kompetisi, ekonomi, sosioekonomi, teknologi, serta kebijakan pemerintah mempengaruhi keberhasilannya. Sehingga, pemahaman dinamika ini penting untuk sukses di pasar global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.